Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita menyambut hari yang baru ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kata suka, saudara-saudara, di sini tidak diartikan dalam pemahaman yang sangat sederhana sekali. Misalnya ketika kita menyukai satu jenis makanan atau pakaian atau apapun. Jadi ketika dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, itu selalu dihubungkan dalam pemahaman yang sangat betul-betul dekat dengan Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, ketika pemazmur berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, karena dia memahami betul apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara-saudara, memahami kehendak Allah tentu tidaklah mudah. Tetapi mungkin memahami keinginan saudara-saudara kita secara manusiawi pasti gampang. Tetapi memahami apa yang menjadi kehendak Allah, itu hanya kita bisa mengerti di dalam Taurat dan firman-Nya. Artinya saudara-saudara, Taurat Tuhan, firman Tuhan adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada manusia untuk kita lakukan. Oleh karena itu setiap orang yang berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, karena dia memahami betul apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pemazmur sebelum sampai pada pernyataan ini, dia melihat bahwa salah satu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan adalah kejujuran manusia dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pada ayat sebelum ayat ini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan korban bakaran, korban sembelihan, atau apapun dari manusia. Tuhan tahu bahwa hanya satu yang Dia inginkan, bahwa manusia harus betul-betul menyerahkan seluruh kehidupannya dan melakukan kejujuran dan keadilan di hadapan Allah. Itulah kehendak Allah. Dan dia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, sebab Taurat Tuhan, firman Tuhan ada di dalam dadanya. Artinya firman Tuhan itu tidak berada di luar dirinya, tetapi berada di dalam hatinya. Maka berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang membuat firman itu tinggal di dalam dadanya, di dalam hati dan pikirannya, dan terlebih lagi kebahagiaannya adalah ketika dia mampu melakukan firman yang didengar itu. Makanya setiap hari Minggu saudara-saudara kita mendengarkan di gereja, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dan melakukannya. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita. Tentu firman hari ini akan memandu kehidupan kita, mendorong kita bagaimana kita akan melakukan kehendak Allah di dalam pekerjaan kita masing-masing. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah lakukan pekerjaan saudara hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Tetapi jangan lupa bahwa kehendak Allah harus nyata di dalam pekerjaan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Sebab kita tidak hanya mencari kehidupan semata-mata, kita tidak hanya mencari investasi semata-mata, tetapi semua pekerjaan kita harus menjadi ibadah yang hidup di hadapan Tuhan. Dan marilah kita melakukan pekerjaan kita di dalam kehendak Allah yang betul-betul kita imani dan percayai. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan supaya kita boleh tetap sehat di masa pandemi COVID ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Mampukan kami supaya kami selalu menjadi pribadi yang suka melakukan kehendak Tuhan. Dan kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dalam pikiran kami, yang memandu kami untuk boleh melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.